apa hal-hal yang masih perlu dibenahi nih Pak Puspa, karena kan arahnya kita menuju ke pariwisata Quality tourism, ya. Ya, betul. Silakan Pak Puspa. Ya, terima kasih Mbak Dia, pendengar Pro 1 RRI. Yang jelas situasi kita terkini dengan banyaknya perilaku wisatawan yang kita pandang aneh, kemudian banyak yang dideportasi, kita memandang pariwisata kita ini ada persoalan gitu ya. Nah, jadi saya kembali memotret pariwisata kita di pariwisata kerakyatan. Ketika di tahun 90-an 2000 itu relatif kecil ya perilaku wisatawan yang nyeleneh seperti sekarang. Meskipun tetap ada. Pada waktu itu unit teknis dalam hal ini pihak-pihak tertentu di pemangku kepentingan kepariwisataan waktu itu berjalan sangat sinergis. Seperti contoh dari pihak kepolisian. Waktu itu ada namanya polisi pariwisata atau polis turis yang malahan tampil dengan naik kuda, kemudian menggunakan kendaraan ATV, kemudian menggunakan roll wheels. Ini terlihat sangat elegan dan menjadikan sebuah refleksi bagi wisatawan untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Karena tampilan polisi pariwisata ini juga sangat elegan. Mereka pakai dasi, kemudian bahasa Inggrisnya bagus. Kita rindu kembali untuk diaktifkan kembali polisi pariwisata yang saya dengar belakangan ini polisi pariwisata telah dilebur menjadi polisi objek vital gitu. Sehingga kita ingin dorong Bapak Kapolda Bali terkait dengan perilaku wisatawan termasuk perilaku warga gitu biar tidak terjadi seeing and copying ini. Kita berharap polisi pariwisata kembali diaktifkan. Mereka terlihat di titik-titik destinasi rapid pariwisata kita, misalnya naik kuda, kemudian naik kendaraan ATV. Ini akan terlihat kita serius untuk mengelola pariwisata kita dan destinasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu juga pernah ada namanya honorary police yang melibatkan orang asing melakukan pengawasan kepada orang asing gitu. Nah, honorary police ini saya kenal salah satu namanya Stephen. Dia dari Australia, dia salah satu polisi di Australia kemudian jadi honorary police di sini. Dia sendiri yang melakukan approachment, pendekatan kepada wisatawan. Karena kalau wisatawan ketemu wisatawan ini kan berbeda. Kultur mereka dengan kultur mereka bisa bertemu. Nah, justru kita berharap tourist police kembali diaktifkan, honorary police yang melibatkan warga negara asing dan warga negara kita yang bisa berkomunikasi native speaking bahasa Inggris untuk menjelaskan tentang keamanan dan ketertiban umum kepada wisatawan. Ayo kita angkat lagi honorary police agar sinergitas untuk menanggulangi dan meminimalisasi aksi-aksi wisatawan ini bisa kita lakukan dengan baik dan tidak menimbulkan efek seperti sekarang. Takutnya efek kita menangani dengan deportasi seperti ini akan menurunkan branding Bali di luar gitu. Karena faktanya saya sudah dapatkan bahwa turis Rusia juga sudah berkurang datang ke Bali karena banyak yang dideportasi. Nah, oleh karena itu kembali kami ingatkan unit-unit teknis melakukan pembinaan secara stabil, periodik dan berkelanjutan pertama kepada destinasi karena ada pengelola destinasi, kemudian masyarakat di sekitar destinasi meskipun ada namanya program Pok Darwis, kelompok masyarakat sadar wisata. Kemudian di luar pembinaan itu program-program inovatif, program-program unggulan yang berkaitan dengan bagaimana sebuah destinasi bisa bertumbuh dan berkembang. Ini kan juga hampir tidak pernah kita dengar. Apa sih program-program dari unit teknis berkaitan dengan penguatan sebuah destinasi di luar Pok Darwis tadi? Infrastruktur. Jadi perbaikan infrastruktur di semua destinasi kita harus semuanya berkelas. Dan sementara memang Pak Gubernur sudah melakukan infrastruktur secara general. Tetapi infrastruktur di titik-titik destinasi, meskipun sekarang juga kita lihat Pantai Kuta, Legian Seminyak juga sudah ditata. Tapi itu tidak cukup. Kita butuh world class facility, safety, and service di sektor pariwisata. Kalau memang kita mau mengembangkan pariwisata ini untuk pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah, atau kalau kita ingin fokus mengembangkan pariwisata jangan setengah-setengah gitu. Nah, oleh karena itu sektor lain juga harus diperkuat. Dalam ini sektor pertanian gitu. Karena dia adalah sektor dasar. Dan ingat, budaya Bali sumbernya adalah budaya pertanian. Jika pertanian kita runtuh, budaya Bali itu pasti akan runtuh. Nah, oleh karena itu, sektor pertanian harus diperkuat seiring dengan perkuatan sektor pariwisata. Dan kita rindu melihat bagaimana sektor pariwisata bisa memberikan subsidi silang yang utuh kepada sektor pertanian, karena di situ ada budaya gitu. Nah, selanjutnya budaya Bali secara umum, karena kan kita juga banyak yang ribut nih, gimana nih budaya kita disuruh pelihara budaya saja, tetapi dari hasil pariwisata kok sepertinya enggak terlihat secara direct memberikan perkuatan kepada pemeliharaan atau maintenance budaya kita. Ini perlu dipikirkan. Pak Gubernur kan pernah memikirkan gimana memberikan pajak terhadap wisatawan gitu di luar PHR gitu ya.
Ini perlu dipertimbangkan, tapi regulasinya kan belum ada gitu. Nah, kita juga berharap bahwa setiap wisatawan yang masuk ke Bali atau ke Indonesia, selain dia kena pajak hotel, restoran, dan hiburan atau titipan dari mereka yang 10% itu, mereka juga kena titipan untuk pemeliharaan budaya gitu. Meskipun kita tahu dari VOA, Visa on Arrival, itu kan langsung ke pusat. Tidak dinikmati oleh daerah. Yang dinikmati daerah secara langsung adalah sesuai dengan pajak daerah, dan retribusi daerah adalah PHR, yaitu pajak hotel, restoran, dan hiburan. Nah, oleh karena itu kita penting mendapatkan maintenance terhadap budaya kita, termasuk pertanian tadi, dan semua sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tidak hanya sektor pariwisata. Nah, selanjutnya sektor-sektor yang menjadi derivatif sektor pariwisata. Apa itu? Seperti misalnya supplier, para guide freelance, sopir freelance, kemudian juga para pekerja harian atau PKWT di sektor pariwisata. Ini juga harus diberikan pembinaan dengan baik, karena kan yang menjadi frontliner ke pariwisataan kita kan mereka-mereka ini, para freelance ini justru. Sehingga tidak salah, tadi kan di Tegange itu ditemukan ada pemandu wisata asing, nggak berizin, nggak berizin. Siapa yang punya tugas pengawasan? Nah, inilah karena fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Nah, sehingga kita berharap dulu HPI itu kuat sekali, bahkan sempat pecah jadi 2 gitu. Jadi setiap guide itu punya license dan ada yang mengawasi. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendorong pemerintah daerah dengan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan perkuatan SUMONEP, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian tegakkan regulasi dengan law enforcement. Setiap pelanggaran dilakukan penyelesaian secara tuntas sehingga timbul efek jera dan juga efek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk etika dan norma yang berlaku di wilayah kita. Karena kita lihat dari total 101 pelanggaran wisatawan yang dideportasi, sebagian besar adalah pelanggaran norma dan etika adat dan budaya Bali. Nah, oleh karena itu, ayo kita bersama-sama perkuat kondisi ini dengan menegakkan aturan atau law enforcement dan memperkuat SUMONEP, supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit teknis dengan memperkuatnya dengan partisipasi aktif masyarakat dan